Halo Sobat Potek. Halo Sobat Potek. Ketemu lagi dengan ku Nyonya Destira. Dan saya Adri, The Great Wit Wizards. Sekarang kita lagi di mana, Dri? Di rumah dia. Jadi Adri ngiri waktu itu gue sempet jalan-jalan hunting malam. Iya, enak banget ya, dingin, terus ke tempat yang banyak antero VCI-nya. Nyamuknya tapi kalau di Jakarta nih masalahnya nyamuk. Lo darah lu terlalu manis. Iya dong. Kalau gue darah gue pahit, darah biru soalnya. Tapi Gitu. jangan khawatir, kita nggak masalah ya ada Iya. nyamuk malam ini. Karena kita ada raket nyamuk. Ini dari Stark, raket nyamuknya. Oke, tapi sebelum mulai, Sobat Potek tolong di subscribe dulu, terusnya jangan lupa Di like, di komen, turn on notif supaya kamu bisa dapetin notifikasi video-video terbaru dari Nyonya Destira. Ya kan? Terus juga di share ya ke teman-teman Ya, yang lain. siapa tahu bermanfaat, jadi bisa di-share ilmu yang kita kasih, walaupun rada-rada sengklek saya nyampeinnya, tapi setidaknya membuat kalian tidak Ya dari 100 masa 10% gak ada Iya. yang masuk gitu ya. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih, Dri? Hari ini kita mau bahas tentang anthurium, kalau orang Indonesia bilangnya kuping gajah. Kuping gajah. Jadi sebenarnya ini terinspirasi dari Sobat Potek karena banyak yang tulis komen-komen di Oh, gitu. nanyain, "Kak, kuping gajah dong," gitu. Oh. Terus juga kalau dari Instagram sering banget banyak yang nanya ke gue, maksudnya soalnya kan tanaman sebenarnya udah lama ya, jadi suka ada yang ngambil dari rumah nyokap atau rumah nenek. Jadi Sobat Poteknya sama orang tua. Tapi gitu loh, Teh. Kenapa kuping gajah ya? Apa ya? Gajah tuh kalau punya harga diri, dia akan minta royalti loh sama mereka ini. Nama gue disebut-sebut nih, gajah, kuping gajah, lidah gajah, tanduk gajah aja nggak ada, ya kan? Tulus juga minta royalti nih dari Tulus. Gajah yang disebut-sebut, ya kan? Tulus, ya kan? Jadi kita mau coba ini kali ya, cara ngebedain gimana Oh, si kuping gajah ini. Cuma based on pengalaman kita lah ya. pengalaman dan koleksi yang kita punya. Iya Jadi sih. Kita Jadi koleksi kalau- kita nggak banyak. kalau ya. nggak lengkap ya mohon maaf. Mohon maaf, koleksi kita nggak banyak. Ya cuman yang di meja ini aja sih. Gitu. Oke, nih lo mau ngomongin apa dulu nih sebelumnya nih? Sebenarnya lebih, kalau gue sih sebenarnya lebih ke ciri fisik supaya teman-teman bisa bedain, atau misalnya mau beli supaya nggak salah. Oke. Atau kalau memang udah punya nggak tahu ID-nya supaya bisa tahu ID-nya apa. Kalau menurut lo nih, sebagai lo kan dibilangnya orang tua muda, milenial ya. Oh, iya. Kan kuping gajah itu identik kayak lo bilang tadi. Ya ibu kita, nenek-nenek, ya kan. Nini-nini. Nah, menurut lo gimana? Apakah punya koleksi kuping gajah tuh sebenarnya bikin nilai lo menjadi lebih klasik gitu? Menurut lo gimana? Kalau gue sebenarnya kuping gajah apa ya? Ya kalau suka ya karena suka aja, cuman memang gue agak milih, jadi nggak terlalu yang semuanya gitu. Enak di Melano buat senderan ya. Jadi nggak terlalu nggak maksudnya nggak ngoleksi banget lah, cuman beberapa aja. Tapi lo sendiri pengen nggak sih punya semua yang masuk ke section kelas dari kuping gajah gitu loh? Soalnya kan banyak banget nih, belum Enggak. hybridnya, ya kan? Soalnya kan lo variegated banget nih, Bukan. tiap variegata, ya kan? Kalau gue masih pengen, gue sih sebenarnya gue jujur pengen banget punya segala jenis anthurium yang terestrial ini terestrial kan. Terestrial tuh jadi tumbuh di permukaan tanah paling atas, jadi ibaratnya dia nggak terlalu mendem ke dalam tanah. Jadi ada bagian yang keluar ya? Dan yang bagian yang keluar itu menumpu hidupnya di tumpukan daun-daun yang mati. Kita bilangnya apa bahasa awamnya? Bonggol. Ya bonggol ya bener ya. Ya gitu. Jadi kalau gue sih nggak semua, cuma gue biasanya seperti selera gue pada umumnya, gue suka yang kayak bentuknya bagus, maksudnya bentuknya unik, sama tulang, misalnya kayak tulangnya jelas, atau urat-urat kayak gitu sih. Kuping gajah tuh spesialnya di mana sebenarnya? Selain urat gitu. Selain urat, apa bentuk? Love. Ya, sebenarnya yang paling teman-teman Sobat Potek juga harus lihat ya, kuping gajah, family-nya tuh ya, itu velvetnya, daun bloodrootnya. Soalnya gini ya, jadi buat teman-teman Sobat Potek, gue mau jelasin
apa yang gue tahu ya, kenapa mereka velvet. Jadi gini teh, mereka itu native-nya di hutan hujan, yang curah hujannya tinggi sekali tiap tahunnya. Nah, mereka harus beradaptasi dong dengan lingkungan seperti itu, dengan menerima curah hujan tinggi. Makanya daun velvet itu gunanya supaya airnya cepat bias, cepat hilang. Kayak tales ya? Kayak tales, bener. Bagai air di daun kuping gajah. Gitu. Jadi teman-teman, velvetnya ini buat mereka tuh sebenarnya juga termasuk survival instinct ya, untuk mereka beradaptasi di lingkungan yang curah hujannya tinggi gitu. Jadi mereka tuh emang suka lembab sebenarnya teh. Oke, suka lembab tapi daunnya kalau nampung air juga bisa bonyok. Iya, gitu bisa kan? bonyok. Kalau beda, makanya kalau yang glossy itu lebih apa ya, dengan hujan tuh lebih sensitif kebanyakan yang terestrial. Karena dia airnya tuh nempel. Jadi mereka membludurukan diri. Iya, gitu. Jadi pokoknya teman-teman ingat aja kalau ada kelas anthurium yang velvet ya, selain kuping gajah, berarti dia memang hidupnya di daerah yang teduh. Pertama, kedua pasti dingin, ketiga curah hujannya tinggi. Jadi kalau mikir, aduh nanti kena hujan terus mati nggak nih? Ya memang mereka didesain untuk beradaptasi di lingkungan yang curah hujannya tinggi sebenarnya. Makanya kalau kayak VCI itu di panas kuat. Tapi kalau Warocquanum di panas nggak kuat, karena dia native-nya di tempat teduh. Oke, jadi gitu ya cara kita identifikasi mereka sukanya apa. Gitu. Ini Queen. Ceritain dong Queen ini. Kan? Bagus ya. Sobat Potek, gue kasih tahu ya, kalau kalian punya Queen yang grepes begini, ini tandanya mereka kepanasan. Bukan dalam artian kepanasan, bukan kena strong light juga, tapi suhunya panas. Suhunya terlalu panas. Karena mereka sukanya lembab, teduh. Nah, jadi ini memang awalnya gue pakai metan biasa. Jadi gue pakai metan yang pada umumnya lah ya. Maksudnya Anthurium pilo tuh gue samain sih. Iya, oke, racikannya. Terus ini gue pakein lah sama. Beginilah jadinya. Terus gue ganti medianya pakai full lumut. Ini lumut semua loh. Oh ya? Iya. Oh. Terus ininya bonggolnya gue bungkus pakai, kelihatan nggak? Bungkus pakai plastik wrap. Diisi lumut. Terus daun barunya ya lumayan lah ya. Ya. Ini masih bisa lebih gede lagi kan? Dia baru awal-awal. Jadi sebenarnya kenapa pakai lumut? Karena dia nggak hidup di tanah. Oh, dia gantung? Dia nempel di pohon, epiphyte, di tebing, di bebatuan. Jadi dia sih sebenarnya menurut gue ya, kalau dia harus ditanam di tanah, dia sih kaget. Nutrisinya tuh benar-benar pure dari udara, dari daun-daun yang nempel, dari air hujan terutama, dari angin, dari kotoran-kotoran binatang gitu. Sebelum bahas lebih jauh, sebenarnya itu dari mana sih kuping gajah tuh asalnya? Kuping gajah sebenarnya intinya mereka bukan tanaman native Indonesia. Jadi hutan hujan tropisnya tuh bukan dari Kalimantan atau? Semua Anthurium itu yang ada di sini semua adanya di Amerika Selatan. Nah, datangnya gimana tuh ke sini? Ya mungkin dari dulu pas kita dijajah kan, orang-orang Portugis itu kan menjajah juga sampai ke Amerika. Mereka bawa segala sesuatu yang ibaratnya eksotik dari sana, terus dibawa mungkin sebagai bahan untuk apa ya istilahnya, barter lah dengan negara kita yang dulu dijajah kepada orang-orang pemukanya di sini. Akhirnya menjadi suatu koleksi yang punya nilai wah pada masanya, karena emang mungkin dulu khusus diberikan kepada orang-orang yang punya bangsawan lah ya, status gitu loh, strata di negara kita. Dari situlah akhirnya terjadinya kultivasi budidaya yang besar sampai akhirnya bisa. Makanya udah lama ya. Iya. Di sini ya. Makanya kan dari dulu ibaratnya berarti kita kecil ya, kita selalu udah lihat wah ada kuping gajah. Baik, kalau dulu gua kecil udah ngerti tentang Warocquanum sih udah gua rawat. Wow, udah segede jerapah kali ini ininya kan daunnya. Guys, ini ngeselin loh, dia punya yang ini nih. Regal nih. Iya nih regal. Nih tapi gue dari swap loh. Oke. Jadi gue swap sama Sobat Potek. Jadi tuh Mas Bayu. Regalnya tuh benar-benar bukan punya kita ya. Regalnya tuh dari Peru, Kolombia.
Panama. Banyakan di Peru lah. Gitu. Tiba-tiba lu ada. Yang spesial dari Regale itu beneran cuman ini ya doang atau apa menurut lo? Kan kayak, Sinusnya. ya, jadi Sinusnya sih. Ini Ya, beda apa? banget. Sinusnya ini beda sama ya kuping gajah pada umumnya ya. jadi kalau kita nyebutnya caplang ya. Caplang. Dan dia lebih bentuknya lebih heart shape ya, hati. Iya, tapi sininya caplang. Iya. Ada jarak tuh, ada jedanya gini. Benar. Gitu. Dan Nggak terlalu nempel. uratnya itu juga tegas banyak ya. Dia satu tarikan garis lurus semua kebanyakan ya kan. Nggak ada border yang, lagi. Yang kecil ini daun barunya dia lebih rapat loh beratannya. Ya. Tuh kan. Cakep ya. Tebal banget nih. Ini bener-bener kelihatan banget dia untuk bertahan di. Kalau daunnya tebal, dia menggunakan kekuatan daunnya itu untuk bertahan di udara dingin. Lu pakai sweater panas di gurun Sahara, keringetan nggak lo? Lu bayangin kalau punya Regale di udara panas, grepes dia. Gitu. Ini Regale nih, dia punya loh yang Peru ini. Terus Gitu. gue ada Berapa lagi? Oke. ini sih, ini yang dulu sekarang masih murah nggak sih? Ini sih Nggak tahu ya. Ini bilangnya apa sih? Tarantula. Tarantula ya. tarantula karena kayak spider web ya, kayak Iya. jaring laba-laba gitu. Tapi kalau nama ID taksonominya tuh Clarinervium Clarinervium. gitu kan. Ini Clarinervium punya aku. Terus selain yang ini pokoknya bedainnya gitu ya. Ini kupingnya dia heart shape tapi rapet gitu ya, nggak kayak tadi Regale Yeah. ya. Nah, cuma gua punya satu lagi nih. Itu apa? Clarinervium ini yang dibilangnya tuh king. Ini King Clarinervium. Setahu gua, kenapa disebut King Clarinervium? Guratnya lebih tegas. Guratnya lebih tegas dan dia memanjang, jadi nggak terlalu heart shape. Oh, jadi ininya bawahnya, tumbuhnya bawah. jadi nanti kalau dia makin gede ya, Gitu. sampai gue deg-degan. Jadi kalau misalnya makin gede, dia makin Makin gede terus. kalau dia makin gede dia kayak ada tailnya, Oke. jadi manjang gitu kayak ada Oh, buntut. buntutnya. Jadi kayak ikan pari gitu. Gitu ya bedainnya ya. Pokoknya kalau tulangnya tetap kayak laba-laba. Tapi banyak ya. Rapet, ada tapi rapetnya. dia lebih apa sih? Lebih nyala ya, lebih Lebih tebal. nyala. Ya ininya tuh ya kan lebih tegas. Lebih tebal, lebih panjang dan lebih mahal. Ada glitternya. Ada glitternya. Kalau yang biasa nggak ada ada tapi nggak terlalu Nggak banyak. terlalu. Karena kan mungkin karena Ini banyak banget glitternya. Ini anak lo kali yang ngasih glitter ya? Enggak kan? gue juga baru sadar. Ini ada glitternya guys. Gitu. Iya. Cuman hati-hati loh, gue sering banget bilangnya king, tapi sebenarnya bukan. Cuman karena orang tuh ngelihatnya dari ininya tebel aja. Kadang-kadang juga ada Clarinervium yang biasa uratnya tebel, tapi shape-nya nggak panjang kayak gini. Jadi harus lihat dari form shape-nya. Gitu. Jadi soalnya kan harganya Beda banget. Beda banget. Ya. Jadi harus itu sih harus lebih jeli. Jadi jangan lihat cuman dari apa urat daunnya, tapi aja. juga dari shape-nya. Bentuk Gitu. shape-nya. Oke. Terus ada apa nih? Ada ini sebenarnya mana sih? Punya lo? Crystallinum. Ini sebenarnya gue nggak punya. Ya Adri, Adri effort banget di bawah-bawah. Saya punya Crystallinum. Aduh, guys, ini susah banget. Oke, nih, this is Crystallinum. Sebenarnya beda, lo lihat ya, shape-nya beda dong, ya. Ini ada bordernya, ya. Oh, ada pinggirannya. Pinggirannya. Apa sih? Ini nih border tuh. Ini ininya nyambung tuh. Set. Kalau ini kan dia pecah. Teng, Jadi teng. kayak bentuk di dalamnya tuh bentuk lagi Iya, nyambung. ada border lagi, nyambung lagi gitu ya. nyambung. Nih, terus Wah, ini selesai ya dia sampai dia selesai di sini. dan ada garis-garis di pinggirnya ngebentuk border lagi nih. Tuh ada garis-garisnya lagi. Ini Clarinervium, kalau ini enggak, biasanya dia putus. Oh, Gitu. pokoknya kalau ini rame aja kelihatannya Iya. Ya. Dan yang paling jelas itu adalah ininya sih, tulangnya ini. Nonjol. Warnanya tuh beda. Kalau Clarinervium lebih white.
lebih silver. white. Ini kayak hijau ya. Kalau ini lebih ke hijau muda gitu loh, ya kan? Lebih ke hijau muda. Kalau si Clarinervium itu lebih white silvery gitu loh, gitu. Ini nih, Oke. gue selain itu bentuknya, kalau misalnya bentuknya ini kan kayak kemana-mana gitu kan. Kalau ini kan lebih rimbun apa sih? Ya Roset. semi roset lah ya. Makanya kalau misalnya gue kan yang suka tempat yang terbatas gitu. Lebih jadi suka ini sih dibanding gitu. Iya. Ini benturannya enggak? Iya. Jadi kalau tadi kan kita bedain Crystallianum sama Clarinervium. Nah cuma kalau gue lebih sulit bedainnya justru Magnificum sama Crystallianum. Sedangkan Magnificum aja ada 3 penamaan lagi. Ada Magnificum biasa, ada Affinis Magnificum, kedua ada Magnificum Norte, ada Magnificum Verde. Lo tau nggak satu-satunya yang bikin gue bisa bedain apa? Apa? Kalau dia udah gede, maksudnya gede banget kan? Nah kalau misalnya ini nggak akan segede si Magnificum kan? Jadi kalau dia gede, oh itu Magnificum. Ya, Tapi kalau sebenarnya misalnya size-nya sama, mungkin gue nggak bisa. pertama bedain. paling gampang ya Magnificum, kebanyakan batangnya petiolnya kotak. Pegang deh. Oh sih. Nih, pegang. Bulat, round. Udah paling gampang itu. Guratnya lihat deh. Ini tuh nipis. Ke bawah. Ini yang nipis yang samping tuh. Ini kan tebel. Beda kan? Ya, ini dia makin fading, ngilang. Tuh. Semuanya sama. Tuh dia fading. Kalau Crystallinum dia selalu konsisten tebel. Walaupun hilang Ininya langsung hilang banget Iya, gitu ya. kalau ini benar-benar Fade, dia fade yang ini dari gede itu agak-agak nggak jelas. dari gede ke kecil. Itu paling gampang sih sebenarnya, paling awam banget. Oke. Gitu. Dan kupingnya yang paling penting, dia telinganya tinggi. Kalau Magnificum. Oke. Kalau Crystallinum dia ya Pendek proporsional lah ya, pendek gitu. Kalau ini kelihatan banget ya, jadi daunnya cenderung lonjong ya. Bener. Dan yang ada lagi nih, gua punya yang Verde. Apa lagi tuh bedanya Ferdi? Ini Magnificum. Ini gue turunin aja kali ya. Ya. Udah ya, sobat potek bisa ya, insya Allah. Berat. Berat ya. Ini isinya bom atom metannya Jadi ini ada dua ya, Magnificum, Verde, sama Norte. Norte. Verde yang mana? Ini Verde, ini Norte. Bedanya sebenarnya Verde, kalau Norte itu dia membentuk sayap. Nih, lo lihat deh ya. Ini tuh sayap tuh. Ini Kayak kipas. kayak kipas kok, kayak sayap. Ini juga gitu, cuman dia lebih banyak. Dia akan bertahan di 4 daun membentuk kipasnya. Kalau kalau si Norte bisa sampai 5. Gitu. Tapi ini kok nggak kotak sih? Iya, memang itu bedanya juga salah satunya di situ antara Norte sama Verde. Gitu. Terus? Dan kalau Verde dia tuh lebih round tapi lonjong ke bawah. Beda iya. kan tuh. Oke. Dia lebih round. Terus tapi ininya urat daunnya tetap ya fade away gitu Tetap ya? sama, Nggak kayak, oke. gitu. Kalau dari susahnya, susah dapetan yang mana? Verde. Susah Verde? Verde. Kalau Norte sebenarnya banyak. Nah, kalau kita bicara Anthurium magnificum original, dianya ini harus merah. Apa ya petiolnya? Petiolnya harus merah sampai belakang sinusnya ini. Ya, itu baru lo dapet yang original. Lo nggak akan bisa dapat Magnificum ori lagi di dunia ini. Ini semua udah hasil kultivasi. Oh, iya? Di dunia, lo kalau mau nyari Magnificum yang udah bener-bener masih merah itu cuma ada di hutan. Jadi Dri, gue nggak punya sih Crystallianum karena kan tadi gue bilang kan tempat gue Banyak. Iya sih. terbatas. Muter kan, beda sama Magnificum, dia Gede kan banget nih, tapi gue ada ini sih. berwing. Tapi kalau udah gede kayak gini lo biarin aja lu ntar. Enggak, masa sih? Lihat aja ntar pas Mimo SMP. Jadi ini juga keturunannya nih. Nih. Nah, tapi dari dia PCI X Crystallianum. Oke. Jadinya ini, lo mau tahu namanya apa nggak? Apaan? Nih, ada masih ada tagnya, lo baca sendiri. Corona. Jadi ini kawin silang ya. Selama pandemi. Selama pandemi di kamar terus nih berduaan ya. VCI sama Crystallinum kawin silang ternyata. Jadi Tapi lo pernah lihat nggak? Belum pernah. enggak. Gue tuh taunya nih ya VCI yang katanya hybrid
Sama KW itu Anthurium tuh bunga. VCI sama Andreanum, Rhodanum, jadi itu hybridan VCI. Jadi nggak ada VCI KW, VCI ori. Iya. VCI sama VCI hybrid. Nah, ini ada VCI X Crystallianum. Kayak Hybrid gini, ya. hybridnya. Corona. Ya, Anthurium corona. Aduh. Kenapa sih Corona? Apa ke yang keren? Keren loh. Vicilianum. Iya, mungkin dirilis pada saat corona. Jadi namanya ini. Dah. Pot mawar lagi tata. Pot mawar tuh. Pot terakota nih, kayak aing. Aing Terus? pakai pot terakota. Apa lagi? Ya? Oh, ini tuh. Lu tuh yang punya di- banyak tahu Gue nggak? punya banyak yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, yang gede-gede. Ini turunin dulu kali ya. Oke, sebentar ini Bu, silakan Oh, iya. pesanannya. Nah, ini dia beberapa. Deng 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 deng. Oh, iya. Jadi ini gue punya dorayaki. Gue nggak punya sama sekali loh. Nah, cuman Gue baru tahu ada Anthurium dorayaki itu 2 tahun belakangan ini. iya, nah cuman nih kalau menurut sellernya, Mm-mm. jadi itu tuh kawinan dari Crystallianum sama Crystal Hope. Gue juga nggak tahu sih Crystal Hope kayak apa. Gue taunya A New Hope, Star Wars. Star Jadi Wars. gitu. Nah, terus muncullah si ini. Gitu. Tapi ini baru katanya ini tuh disebutnya masih MBL. Ambil apa? Gue nggak ngerti disebutnya ya, mungkin apa ada kepanjangannya. Married by Lexiden. MBL. Ya, jadi bedainnya katanya kalau misalnya yang MBL itu dia masih ada lancipnya ujungnya. Oh gitu. Jadi belum full dorayaki. Tunggu, ini hybridan? Hybridannya anak-anak atas gitu kayaknya deh. Oh, berarti orang Indonesia Kayak- canggih ya, orang Indonesia bisa nge-hybrid. Sampai jadi gini Jadi dorayaki. gini. Nah iya, jadi ini kalau yang kayak gini biasanya belum bisa disebut dorayaki. Jadi karena masih ada gininya nih. Jadi bukan hybrid Anthurium Doraemon Ah. sama Anthurium Teriyaki, bukan. Nah, Kenapa namanya Dorayaki ya? Gue juga karena bingung. kayak dorayaki. Nah ini yang kalau dibilang Anthurium dorayaki yang ini. Oh ini. Jadi dia nggak ada ujungnya tuh kan bulat ya. Oh. Jadi ini kan masih ada Nih. ujungnya masih Ini yang Dorayaki. Ini dorayaki. Netes. Ini yang Kenapa sih gue setiap pegang tanaman tuh ada aja yang netes ya? karena lu selalu kesini pada saat jadwal Habis gue disiram. siram. Oh, oke. Tuh, jadi ini. Hmm. Jadi katanya ini harus disilangin lagi sekali lagi supaya dapet benar-benar bulat. Bulat. Oh. Kalau nggak salah tuh si Hope-nya yang bikin bulat tuh. Oh iya ya bulat. Gitu. Jadi nah ini kayak Kira-kira ini nanti segede ini harganya tanya dong. berapa? Ini 10 gue beli ya, tapi gue nggak tahu pasaran, mungkin gue kemahalan atau gimana. Ini 10 kali lipatnya ini. Oh. Nah terus kan orang-orang tuh yang nyelangnya tuh suka penasaran kan, ini kalau dikawinin lagi sama Crystallianum, siapa tahu bisa lebih bulat lagi. Ternyata jadinya kayak gini malah. Ini yang udah disilangin lagi dorayaki, tapi disilangin lagi sekali lagi. Jadinya kayak gini, malah jadi jelas. Jadi lebih tipis daunnya pegang. Oh lebih tipis. Nih pegang sama ini. Dan malah balik lagi ininya. Shape-nya jadi Shape-nya balik ke Crystallianum lagi. lebih lancip. Oh ini. Mungkin harusnya dikawininnya sama Hope lagi kali ya kalau mau bulat. Gimana sama waru? Sama waktu. Iya. Biar Atau mah itu string of pearl. ah, bulat-bulat kan tuh. Iya, iya. Jadi bola doang tuh. Jadi bola. Kalau yang ini apa nih? Apa sih bilangnya ini? Dibilangnya cuma Anthurium silver. Anthurium silver. Asal banget orang-orangnya. Udah Anthurium SP kalau gue bilang Anthurium SP. Anthurium Oh, X. jadi dia ininya udah apa? Urat daunnya udah ngasal banget ini, udah kayak Bukan Anthurium dorayaki X Skindapsus bukan kan? Iya, mungkin ya. Kami silang mas Skindapsus. Oh, jadi dia urat daunnya udah abstrak banget, udah terlalu banyak yang Silver. silvernya dan glittery banget. Bukan Anthurium gloriosum. Gua lupa sih namanya apa sih, bilangnya silver apa ada namanya ya. Nah, sama Ini apa nih? Ini Forget. nah ini gua agak telat sebenarnya punya Ini Forget. Forgeti Eye nih tuh. Iya, Gue tahu kalau yang masih pure. Jadi sebenarnya Forgeti Eye ini gue tuh baru tahu kalau jadi gini nih, tar dulu ya, gue mau cerita dulu. Tahan. Jadi pertama gue punya ini. Nah, gue pikir ini Forgeti karena Karena lo nggak bisa melupakan. cannot forget. Can I forget? Jadi Can I kan forget gue cuma I? tahu kalau Forget itu yang ininya udah bulat gitu kan, Ah. nggak ada
cekungannya bulat gitu sinusnya daunnya. ya. Nah cuma ternyata ini yang udah silangan Silangan. Crystallinum Ini ya, ini silangan sama Crystallinum nih. Nah iya, Orchidea. jadi akhirnya gue agak telat, ini gue punya udah agak lama. Sebenarnya itu yang membuat gue penasaran ya. Tanaman-tanaman Anthurium velveti ini, velvet family ini kenapa banyak dikawinin sama Crystallinum? Karena kuat mungkin. Gue pertama punya ini, Terus? gue pikir ini Daya Forgeti, cuman ternyata bukan kan. Terus baru gue beli yang Pure, oh makanya dia gua beli yang bener-bener sinusnya hilang, bener-bener bulat. Tapi setahu gue emang Forgetii itu kecil kan? emang segini namanya. Iya. Nggak ada yang bisa segede gini. Nggak ada. Oh gitu. Gue kira ini gue belinya kecil. Setahu gue Forgetii itu kecil formnya. Ya, Ya, lagi-lagi- correct me if I'm wrong lagi-lagi ya. kalau kita salah ya teman-teman. Soalnya Karena kita bukan Tuhan, kita nggak tahu segalanya. karena kalau gue coba beli-beli aja. Gue cuman beli dari dia dengan harga temen. Dresslery, oke, Dresslery. Ini ada satu lagi, ini gue dikasih sobat potek. Serius lo? Siapa yang ngasih lo? Husan. Cloverwood. Husen, kamu ngasih Dresslery ke Kak Tia, kakakmu ini ya. Kak Adri mana? Nah dia bilang, Kak di rumahku udah mau mati nih Kak. Buat Udah makan." mau mati. Gue kan nampung-nampungin kalau tanaman mau mati. Ayo sini boleh. Gitu. Tapi emang trik Anthurium tuh tricky loh, lihat tuh. Ini bedanya apa sih sebenarnya? Mirip sama Forgeti tadi ya? Lebih mirip. Sebenarnya kalau dari bias fading urat ya mirip Forgetii Iya, mirip. sama ya Forgetii sih. Yang uratnya nggak terlalu jelas sih kan. Correct me if I'm wrong guys. Iya, pokoknya kita juga memang sebenarnya kalau Anthurium masih raba-raba banget. Ya. Jadi nggak pokoknya gini ya. Buat teman-teman sobat potek ataupun netizen pemirsa semua. Jadi Anthurium itu kelasnya, family-nya, subsection-nya bukan cuma yang dulu booming 16 tahun yang lalu. Si gelombang cinta, Brownie Eye, Plomani Eye, Genmani Eye. Anthurium tuh banyak. Justru yang kalian bilang kuping gajah itu ya Anthurium. Iya benar. Gitu segitu aja sedikit informasi yang bisa kita berikan tentang Anthurium velvet. Semoga Oke. berguna ya. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Turn on notif untuk dapetin video-video terbaru dari Nyonya Destira dan saya The Great Wit Wizard. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.